Kita harus menjaga gestur kita. Pernah kan teman-teman ngelihat sama KPI itu banyak banget MC-MC di televisi yang ditegur karena gestur nonverbal mereka itu keterlaluan atau tidak mendidik dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita harus bisa mengimbangi verbal dan nonverbal kita sebagai MC. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang di channel saya di mana teman-teman semua akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya bikin ini semata-mata bukan untuk orang-orang yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup kita nggak bisa lepas dari yang namanya apa? Komunikasi. Nah sekarang saya mau ngebahas sesuatu yang kemarin apa ya? Aduh, gue minus nih. Oke, ada nggak yang lihat video itu? Kemarin-kemarin tuh rame banget Mbak yang cantik banget ini, Nia Ramadhani, nge-MC di satu acara awarding ya, dan dia itu banyak banget cuplikan-cuplikan baik di Instagram, baik di TikTok itu sendiri atau di banyak banget sosial media yang ngepotong-potong adegan Mbak Nia yang lagi orang Sunda bilang tuh balelol parah lagi bawain acara. Nah sekarang saya mau nanya nih sama teman-teman, ada nggak di sini teman-teman yang sudah pernah jadi MC? Dan ada nggak sih teman-teman di sini yang berpikir bahwa jadi MC itu gampang? Emang sih jadi MC itu gampang? Kelihatannya super gampang karena kelihatannya itu MC itu cuma tinggal ngomong, bawain acara, kemudian ngebuka, tengah, bridging, jokes-jokes dikit, terus udah deh selesai. Honor deh datang, tinggal neken. Ya nggak gitu juga guys, ternyata jadi MC itu it's not that easy. Jadi practice makes perfect itu bener. Memang sih awalnya tuh kalau jadi MC itu orang-orang nganggepnya gampang, terus udah gitu banyak banget orang-orang yang belum profesional menerima semua tawaran MC. Padahal ketika kita mau nge-MC, kita tuh harus lihat dulu acaranya gimana, acaranya kapan, siapa audiensnya, bagaimana situasinya, bagaimana panggungnya, siapa lawan bicara kita, siapa temen MC kita, dan banyak hal lainnya. Nah di sini saya mau ngebahas beberapa tips untuk teman-teman yang lagi belajar atau on the way menjadi MC. Oke? Nomor 1. This is the most important one, bisa dibilang ini 200% harus kita siapin, yakni apa coba? Tebak. Confident. Percaya diri itu nomor 1. Nomor 1 emang yang namanya percaya diri itu sangat-sangat penting ketika kita menjadi MC. Dalam hal ini ya, ketika kita berhadapan dengan publik, banyak, sedikit, resmi, formal, non formal, percaya diri itu penting, tapi nggak overconfidence juga. Jadi kita memang harus mempersiapkan percaya diri ini. Ya gimana kalau kita misalnya kita nggak pede berdiri di depan juga kita nggak akan mampu. Oke, nah nomor 2, management skill. Dalam hal ini, seorang MC yang baik harus memiliki kemampuan untuk memandu atau membawakan suatu acara dan tidak hanya sekedar terima tawaran datang. Jadi begitu ada tawaran, kita langsung oke, apalagi ngelihat honornya segini, segitu, kita langsung oke aja. Tapi tetap aja kita harus memiliki management skill yang baik. Kita harus lihat dulu siapa audiens kita, kemudian lawan bicara kita, partner MC kita siapa, acaranya kayak gimana yang tadi saya udah bahas, resmi apa nggak resmi ya. Udah gitu misalnya acaranya entertain atau politik atau acara kenegaraan, kita mesti persiapkan diri. Kenapa? Karena ya itu mesti sejalan sama jiwa kita. Kayak misalnya artis-artis yang biasa ngebawain MC di acara kepresidenan itu nggak akan sama artis-artis yang ngebawain acara-acara musik ya, acara-acara awarding aja macem-macem ya. Ada awarding yang resmi banget, ada yang kayak kemarin TikTok yang Mbak Nia sama Kak Raffi Ahmad. Untung Kak Raffi bisa mengimbangi atau menutupi ya, ngebantu banget si Mbak Nia yang pada akhirnya nggak kelihatan gimana-gimananya, walaupun tetap aja dibahas sama netizen yang baik hati ya. Oke, lanjut. Ada poin selanjutnya yaitu adaptif. Nah dalam hal ini MC harus mampu beradaptasi
berinteraksi dengan lingkungan tempat dia melakukan tugasnya. Dalam hal ini lingkungan bukan berarti sempit dan terbatas pada panggung saja, namun setiap detail yang bersangkutan dengan acara tersebut. Ya, yang tadi saya udah bahas, audiens, ya, siapa lawan bicaranya, bagaimana konsep acaranya, kita harus bisa beradaptasi. Nah, misalnya kalau yang tadi saya bilang mengenai adaptasi terhadap panggung itu sendiri, panggungnya segede gimana, ya kita nggak bisa dempet-dempetan, nggak bisa kita diam di pojok panggung melulu, di ujung kiri terus, atau enggak di ujung kanan terus, atau enggak kalau misalnya kita berdua, bertiga, berempat sama MC yang lain, kita nggak bisa berkerumun aja di situ. Kita harus bisa menguasai panggung. Jadi panggung itu tidak seolah sempit. Kalau panggung itu luas, ya kuasailah panggung itu. Tapi bukan berarti kita bolak-balik bikin pusing juga. Ya pokoknya gimana caranya supaya kita bisa terlihat menguasai situasi yang ada. Artinya kita bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Jadi kalau misalnya panggungnya panggung bergerak, pernah lihat panggung bergerak ya, kayak misalnya ada yang muternya di tengah, ya kita nggak bisa terus-terusan di situ ya, mesti turun, naik, jalan kaki kanan kiri. Tapi bukan berarti yang tadi saya bilang bolak-balik dan bikin orang pusing. Nah, poin selanjutnya yaitu good attitude. Dalam hal ini seorang MC harus paham betul untuk menjaga perilaku dan sopan santun baik dalam verbal maupun non-verbalnya. Maksudnya dalam hal ini kita harus punya teks yang harus bisa kita kuasai secara verbal dan non-verbal. Dalam hal ini verbal dan non-verbal saling membantu, saling melengkapi satu sama lainnya. Kita harus menjaga gestur kita. Pernah kan teman-teman ngelihat sama KPI itu banyak banget MC-MC di televisi yang ditegur karena gestur nonverbal mereka itu keterlaluan atau tidak mendidik dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita harus bisa mengimbangi verbal dan nonverbal kita sebagai MC. Ya kayak kalau sekarang sih mungkin udah jarang ya, kalau dulu-dulu itu ada acara, kelihatan banget gue umurnya berapa ya, ada acara-acara musik ya, kita sebut aja di TV-TV swasta yang melibatkan MC-nya tuh bisa lebih dari 3, 4, bahkan 5. Dan di sana itu mereka beratraksi yang membuat orang-orang menjadi ngikutin gitu apa yang mereka lakukan, melakukan hal-hal yang tidak mendidik ya, kayak misalnya berperilaku laki-laki ke wanita-wanitaan, atau enggak misalnya mereka ngelakuin hal-hal yang berbahaya, acting yang berbahaya. Walaupun itu cuman acting, tapi kan nggak semua penonton itu bisa menyaring apa yang dilakukan oleh MC. Nah, kemudian ada juga MC-MC yang suka ngangkat-ngangkat masalah pribadi. Nah, ini nih jangan sampai diikutin. Misalnya masalah keluarga, masalah asmara, percintaan dan lain sebagainya, dan hal itu menjadi sesuatu yang jadi jokes-jokes yang menjual katanya, tapi sebaiknya sih enggak ya. Jadi profesional aja ngebahas sesuatu yang berhubungan sama acara, nggak usah lah bawa-bawa hal personal yang kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya mampu mengolah vokal. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama vokal, intonasi, artikulasi, speed dan lain sebagainya. Kita mulai dari vokal. Sebaiknya seorang MC memiliki vokal atau suara yang berkarakter. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin nih, kita suka dengar di radio nih, para announcer, mereka itu punya vokal-vokal yang berkarakter. Sampai kita tuh ngeh, oh ini suaranya ini suaranya ini. Kayak misalnya saya punya nih, ada yang suka saya dengerin pagi-pagi kalau saya nyetir ke kampus, itu acaranya Desta sama Gina ya di Prambors Radio. Mereka itu memiliki karakter dan unik menurut saya, karena biasanya kalau announcer itu kan ngebas gitu, tapi mereka berdua jauh dari kata ngebas, cempreng, ancur suaranya, tapi I love them so much. Nah, mereka itu punya karakter. Sebaiknya kita juga punya hal yang berkarakter dalam segi vokal. Nah, kemudian poin yang kedua, intonasi. Kita sebagai MC harus pintar-pintar mengolah nada kalimat menjadi berirama dan tidak datar. Nah, kayak misalnya kita nanya nih pagi-pagi atau siang-siang, selamat siang, selamat pagi. Nggak bisa kita selamat siang, selamat pagi, datar gitu. Jadi harus berirama, seolah-olah mengajak orang supaya mendengarkan dan menyimak. Oke, lanjut, ada yang namanya artikulasi. MC dalam hal ini harus memiliki kualitas penyebutan kata dan kalimat yang baik atau berartikulasi, bernada, ada naik turunnya. Jadi enak gitu loh kalau didengar. Karena MC itu bukan sekedar dilihat aja. Jadi kita bukan cuman memperhatikan penampilan. Penampilan memang everything ketika kita menjadi MC, karena orang-orang akan ngelihat kita. Tapi
vokal kita, artikulasi kita, nada bicara kita itu harus kita perhatikan juga. Nah, kemudian speed. Dalam hal ini kita nggak bisa ngomong secepat The Flash, man. Kita ngomong harus bernada. Lanjut, poin selanjutnya, pernafasan. Kita harus bisa ngatur nafas. Teman-teman pernah kan ketika lagi ngomong di depan umum, terus udah gitu nggak sadar ngomongnya cepet banget, speednya gila, kenceng banget, sampai pas udah selesai teman-teman langsung gini, langsung kayak gitu. Itu seolah-olah kita tuh kayak baru beres lari gitu loh. Jadi yang kayak tadi tuh seolah-olah kita tuh selama ngomong nggak nafas, itu nggak sadar. Nah, hal-hal yang kayak gitu harus kita kurangi. Caranya gimana? Latihan. Oke, lanjut. Poin selanjutnya adalah power. MC harus memiliki kemampuan mengeluarkan kekuatan suara tanpa harus berteriak. Suara yang jelas, clear ya, kenceng, bukan berarti berteriak, bukan berarti shouting. Kayak misalnya gini, suaranya nggak kedengeran, misalnya ada yang bilang kayak gitu, bukan berarti kita memperjelas suara kita dengan berteriak, enggak, agak kenceng tapi bukan shouting. Kita bisa latihan. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita tegang dan acara menjadi menegangkan dan semua audiens menjadi tegang, acaranya juga jadi tegang, ujung-ujungnya acara jadi sangat membosankan. Gimana? Udah pada ngerti kan? Kalau misalnya teman-teman masih penasaran, silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!